kasih banyak untuk pertama kepada FMIPA untuk mengundang saya memberikan kuliah umum terkait Dies Natalis FMIPA tahun ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berkenan hadir pada siang hari ini, dan juga yang di sini maupun yang di Zoom. Ketika saya diundang untuk memberikan kuliah ini, yang terpikir oleh saya sebetulnya tidak kuliah astrofisika, kosmologi, tetapi bagaimana astronomi, astrofisika, kosmologi itu hadir di dalam di dalam peradaban, di dalam pemikiran manusia. Jadi saya mohon izin untuk tidak terlalu banyak bicara tentang detail teknis dari sains, tetapi mudah-mudahan sesuatu yang menarik. Gambar ini kalau teman-teman lihat sudah terpampang dari tadi ya, jelas bahwa nuansanya astronomi begitu. Gambar-gambar utamanya adalah gambar astronomi, tapi kalau kita perhatikan di sekelilingnya ada hal-hal yang lain, ada tampilan yang menurut kita juga sudah artistik, kemudian ada teknologi, ada apa yang tampil kelihatan di bumi, apa yang kelihatan di tempat yang lain. Jadi dari satu slide ini saja kita diundang untuk merefleksi apa yang kita bisa tahu tentang semesta itu barangkali kembali kepada apa yang ingin kita ketahui tentang diri kita sendiri. Nah, astronomi karena kita ketahui menarik karena banyak sekali gambar-gambar yang indah begitu ya. Salah satu cabang sains yang sangat populer. Jadi seringkali dia dijadikan pintu masuk untuk belajar sains yang lain, belajar matematik begitu ya. Dan di dalam kesempatan ini pun saya akan mencoba untuk menghubungkannya kepada juga teknologi, bahkan seni begitu. Nah, tapi mengapa sih begitu? Di bagian kiri atas ini saya tuliskan bahwa astronomi itu universal. Kita pelajari bintang dan lain sebagainya itu dimanapun dia akan tampil, dibicarakan dengan cara yang sama begitu. Nah, tetapi berbeda mungkin dengan cabang sains biologi. Bahkan sesuatu yang baru, yaitu astrobiologi. Mungkin 20 tahun yang lalu orang belum bicara tentang astrobiologi, tetapi sekarang bicara. Dan karena astronomi itu objek-objek yang diamati itu sangat jauh, hanya 1-2 buah objek astronomi yang pernah orang hampiri, bahkan hanya 1 yang pernah didatangi oleh manusia, selebihnya mungkin hanya peralatan begitu. Dan itu mengakibatkan astronomi perlu didorong oleh teknologi di dalam kemajuannya. Jadi jelas-jelas keinginan kita dalam astronomi itu mendorong kemajuan teknologi. Kalau kita nggak mau terlalu teknis berpikirnya gitu ya, tetap saja hal-hal yang indah yang orang tampilkan dalam astronomi itu seringkali inspirasional. Dan ada kesempatan-kesempatan yang juga jarang, yaitu kesempatan refleksi. Nah, yang ingin saya usulkan untuk bisa kita sama-sama simak adalah apa sih? Dengan ini kita lalu bisa apa? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menggairahkan keingintahuan kita semua ya. Kita yang ada di sini mungkin sudah jelas-jelas tertarik ingin bekerja dalam sains atau matematik begitu. Tetapi yang lebih luas daripada kita, yang lebih banyak daripada kita,
mestinya perlu juga, berhak juga tahu tentang bagaimana sains itu bekerja, bagaimana relasi sebab akibat itu menjadi tulang punggung di dalam sains misalnya ya. Dan itu membuat kita menjadi mawas diri, memiliki persepsi yang rasional terhadap diri, terhadap lingkungan kita, dan oleh sebab itu menjadi ya yang lebih punya tanggung jawab di dalam menjalankan hidup di atas bumi ini begitu. Nah, itu barangkali hal-hal yang utama yang ingin saya coba dorong. Oke. Saya nggak tahu kalau saya klik ini saya ke mesin atau ke Pak Anton yang jarinya lalu bergerak. Nah, jadi ini adalah apa namanya, mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak hanya memikirkan sains saja, memikirkan topik-topik tertentu atau aspek tertentu dalam hidup manusia itu menjadi himpunan itu semua di dalam dirinya. Oleh karena itu menarik untuk bisa menjadikan astronomi sebagai pintu masuk untuk beredar di sekitar aspek-aspek tersebut ya, seni, sains, teknologi, spiritual, bahkan apalagi. Nah, tadi ketika saya sebut bahwa sains astronomi itu inspirasional, salah satu penyebabnya adalah karena indah. Citra objek-objek langit yang kita lihat itu indah sekali, unik, nggak bisa kita lihat dengan cara yang lain gitu ya. Jadi dari semua yang tadi saya sebut sebelumnya, seni, teknologi, dan lain sebagainya itu, ternyata bisa saling mengenal ketika kita bicara tentang keindahan. Tapi keindahan sendiri itu apa sih? Jadi saya ngarang-arang ya, orang bisa memikirkan keindahan dari berbagai aspek, karena harmoni, karena balance, itu tampilan gitu, tapi juga karena apa-apa yang tidak terbayangkan oleh kita, yang tidak kita alami sehari-hari. Nanti mungkin Mas Doni bicara tentang bilangan yang besar sekali, infinity, itu kan saking kita nggak capai, rasanya indah gitu ya. Jadi, dan juga hal-hal yang sifatnya proses, action begitu ya, mencari, mempercayai, menjembatani, itu hal-hal yang kita pikir punya aspek keindahan di dalamnya. Nah, kembali lagi ke astronomi, semesta itu menjadi indah salah satunya karena manusia. Saya nggak tahu apakah ada makhluk lain begitu yang walaupun cerdas kita sebut di bumi ini yang bilang indah ya langit malam gitu. Saya nggak tahu karena kita nggak ngerti bahasa hewan ya. Tetapi paling tidak ada banyak hal tentang semesta ini yang kita maknai, walaupun maknanya lalu amat sangat subjektif, itu yang kita sebut sebagai antroposentrik. Semesta juga menjadi semacam batasan bagi sesuatu. Dan beyond itu kita nggak tahu apa-apa. Dan dari apa yang kita nggak tahu dan kita sadari sebagai nggak tahu, muncullah pertanyaan-pertanyaan begitu. Dan dari situ juga kita menyadari bahwa kehidupan di bumi amat sangat terbatas. Begitu bergantung kita pada kondisi bumi dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Nah, jadi bumi sebagai tempat hidup kita, rumah bagi semua makhluk hidup yang ada, adalah bagian dari semesta. Jadi ketika bicara astronomi, mau tidak mau kita bicara tentang bumi juga. Ketika kita bicara tentang bumi, maka kita bicara tentang banyak sekali hal. Salah satunya adalah mengenali keterbatasan, tapi juga dari keterbatasan kita mengenali ada banyak sekali kesempatan, kita mengenali ada banyak ketidakpastian, begitu ya, yang sebagian bisa kita kenali, identifikasi, sebagian lagi dari itu bisa kita coba ukur, kita hitung begitu, sehingga pemaknaan kita terhadap semesta, terhadap bumi secara saintifik menghasilkan persepsi yang juga kuantitatif yang mengizinkan kita untuk punya cara memprediksi, cara untuk bisa hidup, memperhatikan hidup ke masa depan.
Di dalam dunia atau peradaban yang modern, apa sih yang lalu berbeda? Tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya peradaban yang kuno pun sudah bisa menyadarinya, menyaksikannya, menyadari bahwa ia adalah bagian dari semesta. Tapi dalam peradaban yang modern, astronomi itu hadir sebagai apa sih, begitu ya? Banyak hal baru ternyata yang lalu kita bisa coba kenali, menjadikan cara kita yang baru untuk merefleksi, dan terutama bertanya tentang ini, tentang manusia, tentang adanya kehidupan, dan bagaimana itu semua ada dalam konteks semesta yang lebih luas. Jadi gambar-gambar seperti ini bukan hanya gambar yang tadi indah, tetapi untuk kita adalah gambar-gambar yang sangat reflektif untuk mempertanyakan bagaimana kita di antara yang lain. Jadi untuk teman-teman yang bukan dari astronomi barangkali perlu diperkenalkan, titik yang kecil ini adalah bumi ketika difoto dari dekat planet Saturnus. Yang ini juga adalah bumi dilihat dari planet terdekat matahari Merkurius. Jadi kita yang hiruk pikuk di bumi dengan segala macam urusannya itu, semuanya ada di tempat yang kelihatan kecil ini. Bahkan dari masih saudara kita di tata surya ya. Bayangin dari tempat yang lebih jauh lagi kita kayak apa. Tapi di sisi yang lain, dari sisi yang lain, kita di tempat yang kecil ini bisa lihat semesta yang luar biasa besar. Jadi dari titik ini sebetulnya kita bisa sudah sangat bersyukur betapa kemampuan berpikir kita memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Nah, kembali lagi ke urusan-urusan di bumi, pemahaman kita tentang bagaimana objek-objek di sekitar kita bergerak, tampilan mereka yang berubah secara teratur, itu sudah menawarkan kepada kita untuk menjadikan mereka cara kita untuk melakukan timekeeping, memonitor perubahan waktu, pertambahan waktu, begitu. Nah, tetapi dengan kemajuan teknologi, kita lalu menggunakan jam yang lebih canggih lagi karena kita butuh akurasi. Kalau kita nggak begitu akurat, GPS kita nanti tidak akurat, ya kan? Nanti harusnya belok 30 meter yang lalu baru dikasih tahu sekarang, pasti ngomel kan? Nah, jadi semakin kita bisa mencapai teknologi yang memberikan kita akurasi yang tinggi, semakin banyak kediman kita gitu ya. Dulu saya kesasar setengah jam, ya paling ngomel sedikit. Sekarang kesasar 5 menit aja ngomel gitu kan. Nah, jadi semakin disediakan teknologi, semakin banyak demand-nya. Nah, kembali lagi ke astronomi, kesempatan buat kita untuk melihat lebih detail lagi, tidak untuk mempelajari astrofisika, tetapi untuk kita direfleksi. Bagaimana dengan mempelajari lebih banyak bintang, kita jadi tahu matahari kita itu dibandingkan dengan bintang yang lain tuh dia seperti apa. Dia bisa jadi bintang biasa-biasa aja, jadi bintang yang cukup besar, tapi juga bisa menjadi bintang yang super kecil. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa keanekaragaman membuat kita bisa membandingkan dengan refleksi yang jadi lebih kuantitatif. Dari bagaimana kita mempelajari bintang, kita lalu tahu bahwa bintang itu bukan tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, atau akan ada selamanya. Ternyata bintang itu lahir, menjadi bintang kecil, menjadi bintang yang dewasa, sampai menjadi bintang muda, bintang dewasa, sampai suatu saat dia mengakhiri kariernya sebagai bintang. Dan itu semua ternyata adalah proses-proses yang sangat kompleks. Proses fisika, proses kimia, dari berbagai skala fisis
yang ada. Dan oleh karenanya bercermin pada semesta, ternyata kita juga bisa mempelajari apa yang kita kenali sebagai sistem kompleks. Sistem kompleks ini dalam matematika, dalam fisika sudah lama dikenal, tetapi manifestasinya di dalam arena yang lebih luas seperti semesta itu ternyata menakjubkan ya, bahwa kita adalah bagian dari sistem kompleks yang tidak hanya di bumi tetapi lebih luas, bahkan sampai ke semesta. Hanya melihat pada bintang-bintang yang ada di galaksi kita. Jadi ini foto galaksi kita diambil oleh Pak Yusuf yang ada staf yang di Bosca, tapi ini diambil dari Kupang di Timor. Luar biasa tampilan Milky Way ya, tetapi yang ingin kita lihat di sini adalah dari 300-an miliar bintang yang ada di sini, ternyata ada banyak properti, karakter bintang-bintang yang bisa kita lihat, bintang yang kecil, bintang yang besar, bintang yang muda, bintang yang tua, dan bagaimana mereka beredar, berkumpul, dan sebagainya dalam suatu sistem yang lebih besar. Jadi yang kita lihat adalah semua itu adalah bagian dari sistem. Dan yang menarik juga adalah sudah banyak yang kita lihat, ternyata ada lebih banyak yang kita nggak bisa lihat. Dan yang nggak bisa kita lihat itu apakah karena dia kecil, karena dia gelap, atau karena dia sesuatu yang lain daripada yang kita sudah kenal. Nah, oleh karena itu, belajar astronomi juga menjadikan kita mawas bahwa apa yang kita lihat sudah barang tentu belum semuanya, dan sangat mungkin hanya bagian kecil saja. Dan apapun yang kita bisa lihat, ternyata kita tidak bisa datangi juga ya, tidak bisa kita hampiri. Oleh karena itu, astronomi atau astrofisik adalah bagian dari sains yang merupakan, kalau saya bilang, inverse problem at the limit. Jadi suatu permasalahan sains yang inverse, yang mana karena tidak pernah bisa kita datangi sendiri, kita mengandalkan daya pikir kita luar biasa untuk memikirkan, itu apa yang saya lihat. Karena saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa mengukur jarak ke sana. Jadi kemampuan berpikir yang luar biasa inilah yang menjadi tulang punggung astronomi dan astrofisika. Gambar-gambar seperti ini, jadi gambar Milky Way juga, tetapi diambil pada panjang gelombang yang lain, dia tampak berbeda. Itu juga membuat kita menjadi mawas. Bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita bertanya tentang sesuatu, kita bisa dapat jawaban yang lain. Kita bisa dapat jawaban yang berbeda, dan jawaban-jawaban yang berbeda inilah harus kita saling kenali, jahit untuk memberikan deskripsi yang komprehensif. Nah, tadi kembali lagi tentang yang indah. Fitur-fitur seperti spiral, ya begini, itu banyak sekali kita temukan di dalam alam. Jadi secara matematik pertanyaannya, pertanyaan Giles saya begitu, apakah alam itu matematis? Kalau ya, mengapa? Bagaimana? Atau boleh nggak saya jawab, saya balik pertanyaannya, apakah matematik itu bagian dari alam, bagian dari atau sesuatu yang alami begitu? Nah, jadi contoh yang saya tunjukkan di sini, teman-teman sudah tahu ya, bisa digambarkan dengan bilangan Fibonacci, yang juga teman-teman yang di seni, di arsitektur mengenalnya sebagai the golden ratio. Gambar yang atas, gambar yang menjadi terkenal lagi belakangan ini, lukisan Van Gogh, bahwa ada banyak ternyata fitur astronomi yang seperti itu. Walaupun jelas-jelas Van Gogh tidak lihat spiral galaxies atau apapun seperti itu di langit, ya, tetapi ternyata itu adalah bagian dari imajinasi yang inherent. Nah, pertanyaan tentang matematik tadi juga bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi fenomena lensa gravitasi yang digambarkan oleh teori relativitas umum Einstein, secara matematik bisa dituliskan dengan dua set persamaan yang sederhana ini. Persamaan yang bawah adalah persamaan medan Einstein, persamaan yang di atas adalah persamaan Maxwell, dituliskan dalam apa yang disebut sebagai differential form. Jadi apa yang ada di gambar ini bisa dijelaskan dengan persamaan ini saja.
Jadi indah tadi tidak harus sesuatu yang secara tampilan indah, tetapi juga secara formulasi juga tampak balance. Nah, persamaan yang tadi sama, persamaan Medan-Einstein juga memberikan antisipasi yang luar biasa aneh begitu, yaitu bahwa ruang waktu sendiri pun tempat kita semua berada, apapun yang ada di semesta ini, itu bisa menjadikan dirinya sebagai gangguan yang kemudian merambat atau sesuatu yang kita kumpulkan dalam definisi gelombang, yang kemudian dikenal sebagai gelombang gravitasi atau gelombang atau radiasi gravitasi. Orang butuh praktis 100 tahun ya antara ditemukannya persamaan, dituliskan, diformulasikan persamaan Medan-Einstein sampai kasus radiasi gravitasi pertama yang orang deteksi. Tetapi buat saya adalah semangat, ketidakinginan untuk menyerah begitu, bahwa sesuatu yang sangat sulit, hampir mustahil untuk dideteksi, ternyata bisa dideteksi. Walaupun menunggu lama sekali dari sisi teori masih ada yang harus dirapikan, pekerjaan komputasional untuk memberikan orang antisipasi yang bakalan kita deteksi itu kayak apa sih begitu ya. Dan berikutnya adalah terus-menerus mengembangkan detektornya. Nah, keinginan untuk bisa menemukan ini juga merupakan sesuatu yang menurut saya indah tadi gitu ya. Berani gitu untuk tidak mau menyerah, percaya pada apa yang dikandung oleh persamaan Medan-Einstein itu lebih dalam daripada apa yang sudah kita lihat. Nah, astrofisika juga bukan hanya macam-macam objek, tetapi juga dia mencakup skala yang luar biasa. Hampir semua skala yang ada dibicarakan dalam natural world, itu ada bicaranya di dalam astrofisika. Mulai dari fisika partikel sampai super gugus galaksi. Kalau kita bilang manusia, terus urusan astrofisikanya apa? Lah ini amuba misalnya, ini kan sel hidup juga ya. Itu kan tersusun atas, tersusun atas unsur-unsur kimia yang harus dibentuk lewat reaksi termonuklei dalam bintang. Jadi, ya kita adalah produk dari suatu proses astrofisika. Mungkin kita tidak berinteraksi secara astrofisika sekarang, tapi bahwa kita mengandung unsur-unsur kimia yang hanya bisa diproduksi oleh inti bintang, menjadikan kita tidak terpisah secara proses dari bintang-bintang tadi. Nah, bahwa kita ada bumi dengan kondisi-kondisi yang istimewa membuat kita ada. Jadi kan pertanyaan yang lain, mengapa kita begitu berbeda dari planet-planet yang lain, bahkan di dalam tata surya sendiri nggak ada yang sama. Begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat kita berani bertanya lebih lanjut. Kalau ada kehidupan yang lain, mereka itu ada di mana? Dan mereka itu akan seperti apa? Jadi ada upaya yang besar yang teman-teman tahu untuk mencari planet-planet lain, tempat-tempat yang lain yang bisa mengakomodasi kehidupan. Dengan kehidupan dalam definisi pengertian yang kita ketahui secara terbatas, tapi itu sudah membuat kita bisa bertanya dengan cara yang saintifik. Jadi ada banyak misi sudah dikerahkan untuk mencoba menyusun jawaban-jawaban tadi. Bagaimana mungkin kehidupan itu bisa juga berlanjut menjadi kehidupan yang berkecerdasan, begitu kan ya? Dari persamaan Drake ini mengantar kita ke sana. Saya nggak akan mendetailkan pembahasan di sini, tetapi paling tidak ada proses yang suatu kehidupan mesti lalui
Dan selebihnya adalah bagaimana kehidupan itu bisa bertahan. Jadi kebergantungan kepada waktu adalah sesuatu yang kita ketahui, tapi kadang kita tidak terlalu ingat begitu. Jadi bahwa bumi ini berevolusi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang kita pahami tapi sering tertinggal di belakang kepala tanpa banyak menaruh perhatian padanya. Jadi bahwa bumi itu nggak sekaligus jadi, kita pelajari dari melihat calon-calon planet yang lain ya. Dan bagaimana atmosfer bumi itu ada juga tidak langsung seperti yang kita ketahui. Jadi dari orang pikir awalnya oksigen tuh hampir nggak ada, yang banyak tuh CO2. Kemudian dengan waktu berjalan ini sekarang O2 yang naik, CO2, jadi makhluk hidup menyesuaikan diri dengan perubahan atmosfer seperti ini. Nah, jadi dengan itu kehidupan lalu orang duga muncul dengan cara memanfaatkan kondisi bumi yang berubah dengan sangat lambat tetapi terus-menerus. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak lepas dari proses-proses fisik yang orang pelajari lewat astrofisika dengan sekali lagi bercermin dari apa yang dikenali dari tempat yang lain. Nah, kehidupan akhirnya orang coba telusuri bahwa makhluk hidup tersusun atas asam amino, menyusun diri menjadi protein, dan seterusnya begitu. Sementara tadi unsur-unsur kimia yang menyusun asam amino dibentuk dari reaksi termonuklir yang ada di dalam bintang. Nah, jadi dengan begitu orang menjadi dibuat sadar bahwa kita semua walaupun berbeda, tampilannya sebetulnya tersusun atas hal-hal yang sangat mirip. Begitu. Kembali ke pembicaraan tentang kompleksitas. Kompleksitas kita lihat pada berbagai konteks ya. Tadi kita lihat dalam galaksi, di dalam bintang, bagaimana mereka membentuk jejaring dan seterusnya. Tetapi ternyata kompleksitas juga hadir dalam berbagai skala. Jadi mungkin gambar ini teman-teman sudah pernah lihat dari presentasi saya yang lain adalah bagaimana jejaring galaksi itu punya fitur yang sangat mirip dengan jejaring sel saraf yang ada di otak. Jadi ada sesuatu yang barangkali sangat alami tentang bagaimana kompleksitas itu tumbuh, tentang bagaimana jejaring itu tumbuh, menguat, dan menimbulkan fungsi ya. Jadi bukan hanya jumlah, bukan hanya fitur, tampakan, tetapi kompleks network ini menghadirkan suatu fungsi. Jadi bisa ngapain gitu ya. Jadi bukan sekedar tumpukan partikel atau objek-objek saja. Jadi fungsi-fungsi ini untuk manusia dalam hal otak membuat kita menjadi memiliki kesadaran, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan kompleksitas ini kita pelajari ternyata ada pada banyak hal, banyak konteks seperti saya sebutkan tadi, tapi juga banyak skala. Dari semenjak alam semesta mulai sampai ke era di mana bukan hanya kompleksitas itu tumbuh dalam bentuk fisik, tetapi kompleksitas juga tumbuh dalam bentuk yang non-fisik seperti sosial, ya, relasi-relasi sosial, relasi-relasi lain. Dan kita dalam sains mempertanyakan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah bagaimana kompleksitas itu berubah, apakah ada tempat-tempat atau kondisi di mana dia stabil dan tidak akan mengalami perubahan yang besar, apakah ada pengulangan di dalam fitur-fitur, dan lain sebagainya. Dan itu semakin kita pelajari untuk bisa punya kemampuan untuk memprediksi. Sains adalah bagian kecerdasan manusia yang mengizinkan kita untuk bisa memprediksi. Dan kesanggupan untuk memprediksi adalah yang menjadikan peradaban itu bisa maju.
Nah, tadi saya sudah lihatkan sedikit bagaimana kehadiran kehidupan itu bisa kita deteksi atau tidak, begitu ya. Untuk tahu itu ya kita lihat saja bumi dari jauh. Kalau lihat dari jauh, bumi tampilannya seperti ini di siang hari, bahwa ada awan, ada air, orang akan pikir, oh ini kayaknya bisa nih mengakomodasi kehidupan. Di malam hari, bumi akan tampil seperti ini. Yang tampak bukan air atau apa, yang tampak adalah cahaya. Dan jelas-jelas ini adalah cahaya buatan. Jadi di malam hari, lampu-lampu ini bukan hanya mengindikasikan kehadiran kehidupan, tetapi kehidupan yang berkecerdasan. Nah, kita pikir kita akan coba cara yang sama gitu ya untuk mengetahui apakah ada kehidupan yang lain yang berkecerdasan. Nah, seperti tadi persamaan Drake sudah bilang bahwa mungkin aja ada gitu, tetapi ada juga kebergantungan pada waktu, kebergantungan kepada sumber hidup dan lain sebagainya yang membuat bisa jadi suatu kehidupan yang berkecerdasan itu tidak bisa bertahan selamanya karena dia akan bergantung kepada sumber-sumber hidup begitu. Dan itu juga sekali lagi menjadikan kesempatan kita untuk refleksi tentang bagaimana kita mesti menyiapkan masa depan. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi di awal kita sudah sangat terdorong oleh keingintahuan yang dari tempat-tempat yang jauh yang memaksa kita untuk mengembangkan teknologi. Salah satu teknologi yang tercanggih yang saya selalu sampai sekarang kagum itu adalah, ada banyak sekali sih sebetulnya, tetapi yang paling recent adalah James Webb Space Telescope. Bagian astronominya, astrofisiknya, detektor, cermin, dan sebagainya itu ada di sini, diuji 20-an tahun. Ya. Jadi ini desainnya sudah dimulai ketika Hubble Space Telescope hampir berangkat. Baru beberapa tahun yang lalu akhirnya dia diluncurkan. Benda ini harus dilipat sana-sini, begitu ya, agar muat di roket untuk diterbangkan. Jadi ada pekerjaan yang luar biasa, yang kalau boleh tuh, sederhananya hanya gara-gara kita bertanyanya luar biasa gitu. Kita bertanya, alam semesta itu dulunya gimana sih? Galaksi-galaksi itu dari dulu tampilannya gimana sih? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu mendorong teknologi, memaksa orang untuk menciptakan teknologi yang luar biasa. Dan itu sekali lagi juga bagaimana manusia itu persevere ya. Kalau dia pengen tuh, dia ngotot banget. Ya nggak semua sih, tapi cukup banyak yang membuat kita jadi punya pengetahuan yang terus-menerus berkembang. Bahwa orang bisa ke bulan, orang bisa ini, itu menunjukkan bahwa kita jadi bisa refleksi. Bahwa kita perlu keluar dari rumah kita yang jauh untuk bisa lihat rumah kita secara utuh. Ini gambar yang buat saya keren banget. Helmetnya si astronot ini terpantul padanya bumi. Jadi artinya orang ini pasti nggak di bumi kan. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah bisa lakukan itu, sudah sampai pada tahap di mana kita bisa berbuat banyak, berikutnya kita mau apa? Kita mau tahu, explore aja, atau kita mau lebih? Jadi berikutnya adalah sebentar saja tentang apa yang mungkin disebut sebagai astroethics. Kata etika udah banyak diomongin orang ya. Astroethics apa? Kalau kita ketemu dengan alien, terus kita mau bilang apa? Bagaimana kita mau menyambutnya? Kalau aliennya seperti yang kita suka nonton di Star Trek, Star Wars, mungkin kita takut. Tapi kalau aliennya kayak Coro, gitu ya, saya mau pergi ke Mars, pengen tinggal di sana, banyak Coro begitu. Coronya makhluk hidup asli sono gitu. Terus saya mau apa? Saya semprot baygon? Itu kan rumahnya dia, ya kan? Nah, jadi itu adalah yang kita mau tanya. Apa yang kemudian menuntun kita? Survival kita sendiri atau survival seluruh semesta? Nah, kalau kita adalah manusia, makhluk hidup, yang mungkin menurut kita
satu-satunya yang masih bisa merefleksi secara holistik, bisa mempersepsi, seharusnya ada pada pundak kita, menjamin bahwa semesta ini senantiasa dalam keadaan damai dan adil buat semua. Nah, untuk itu, sains itu nggak bisa hanya berhenti di saintis saja. Dia harus menjadi milik semua orang. Begitu. Jadi, yang saya maksud ini adalah closing the gap. Sains majunya cepat sekali, tadi kita sudah lihat. Tapi bagaimana dengan pendidikan sains? Sebab tanpa itu, manusia akan sebagian besar ketinggalan. Dan kalau ketinggalan, artinya yang bisa memanfaatkan sains, teknologi, sampai pada tempat-tempat yang paling maju, hanyalah orang-orang yang sedikit sekali. Nah, yang sisanya kemana tuh, gitu kan? Sementara ada banyak sekali keperluan tadi yang membutuhkan orang paham relasi sebab akibat dengan logika yang runut, yang teratur. Jadi, untuk banyak keperluan yang tadi, bagaimana memelihara, merawat bumi sebagai rumah kita bersama, itu nggak ada cara lain bahwa sains adalah harus menjadi milik kita semua. Karena sains bukan hanya dalam pengertian pengetahuan, tapi juga dia yang menghadirkan empati. Dia menjadi dasar dari segala perbuatan pilihan kita. Nah, buat itu, ya mungkin ini saya percepat saja. Ada banyak cara ya. Kita selalu bisa membuatnya menjadi simple untuk itu menjadi konsumsi banyak orang. Misalnya dari yang gampang aja tentang gerhana matahari total. Wah, banyak urusannya ya, urusan bumi, bulan, matahari, tentang waktu, tentang optik, cahaya, geometri, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa membuat exercise, membuat aktivitas di mana ini bisa menjadi bahan belajar siapapun, termasuk anak SD, anak kecil ini, begitu ya. Ya, teman-teman mungkin bilang, itu kan solar eclipse gampang. Kita bisa kerjakan hal yang sama. Analoginya dengan gravitational wave. Tadi yang fisikanya rumit banget sebenarnya ya. Tapi dengan niat dan upaya bahwa ini bisa selalu diantar kepada mereka yang nggak punya latar belakang relativity, misalnya begitu, selalu bisa. Jadi ini maksud saya adalah kita tidak perlu merasa bahwa ilmu saya terlalu canggih untuk bisa dipahami orang lain. Percayalah, selalu ada cara untuk bisa sampai. Nah, jadi dengan itu saya hampir tutup. Astrofisika dengan banyak sekali kaki tangannya menyebar di sektor-sektor yang sulit mungkin didatangi oleh sains yang lain. Astrofisika bisa menjadi example bahwa kita bisa lakukan banyak untuk memperkenalkan sains, bisa menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan sains ke cabang-cabang pengetahuan yang lain dan menjadikan sains sebagai modal bersama manusia. Saya selesaikan di sini. Tujuan kita adalah tidak ada yang tidak berubah, dan karenanya itu tugas kita adalah mencari keseimbangan selamanya. Sampai di situ, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.